Pesan-pesan dari Bunda nih sendiri untuk masyarakat khususnya Kota Tanjung Pinang, karena kita melihat beberapa hari yang lalu telah terjadi polemik yang menimbulkan komentar-komentar dari masyarakat bahwasannya seharusnya teman-teman adik-adik kita SLTA itu berada di rumah, tetapi mereka merayakan konvoy sana coret sini, bahkan mereka mencoret Tugu Pemuda di salah satu daerah Kota Tanjung Pinang. Dan bagaimana nih tanggapan Bunda dan pesan-pesan Bunda untuk anak-anak kita di Provinsi Kepulauan Riau khususnya Kota Tanjung Pinang, Bunda? Ya, Bunda melihat daripada kejadian kemarin, ya sangat menyayangkan ya kejadian itu. Harusnya anak-anak kita tidak keluar dari rumah. Karena pengumuman kan sudah diumumkan. Sebenarnya kenapa kita harus keluar rumah? Ya, apakah ada kebosanan berada di rumah sehingga pada hari itu diapresiasikan? Ya, harus keluar. Kalaupun harus keluar, itu kan harus ada protokol kesehatan terkait dengan physical distancing-nya gitu. Itu juga dilanggar. Kalau ini dilakukan secara besar-besaran, Bunda nggak tahu apa yang terjadi. Ya memang tugas bersama untuk menjaga sistem pendidikan selama COVID-19, terutama orang tua yang berada di rumah. Karena selama ini kan anak di sekolah. Orang tua merasa bahwa selama ini anak ke sekolah, setelah sekolah pulang ke rumah. Sekarang kan anak-anak berada di rumah. Sudah hampir 2 bulan lebih ini anak-anak kita belajar di rumah, mengikuti pendidikan secara daring, dan bisa saja orang tua di rumah tidak melakukan pengawasan secara ketat terhadap anak-anaknya. Karena memang dengan beradanya anak di rumah, berarti gurunya itu adalah orang tuanya di rumah. Berarti yang selama ini apa yang dilakukan oleh guru di sekolah itu berpindah kepada orang tua di rumah. Jadi memang kepada orang tua ya saya berpesan agar terus memantau anak-anak kita, dan tentunya tanggal kelulusan kemarin 2 Mei itu pasti semua orang tua mengetahui. Dan seharusnya kita saling mengingatkan kepada anak-anak kita untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang kemarin itu sebenarnya dilakukan oleh segelintir orang. Tidak bisa menjustifikasi bahwa seluruh anak di Provinsi Kepri seperti itu. Bunda juga tidak setuju. Masih lebih banyak anak yang tidak melakukan hal itu. Itu kan hanya beberapa anak saja. Kalau memang benar-benar kita data, hanya beberapa saja. Kita nggak bisa mengeneralisir ya seluruh anak melakukan atau berpikiran yang sama terhadap apa yang dilakukan oleh mereka. Yang Bunda lihat malah itu langsung dihukum kan oleh Satpol PP, iya kan? Iya, Bun. Itu anak dinaikkan ke atas tubuh ya kan? Iya, itu artinya bahwa gugus tugas langsung bekerja gitu, memberikan punishment ya terhadap apa yang dilakukan oleh mereka. Itu menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh mereka itu sebenarnya salah gitu. Langsung disuruh naik ke atas, berdiri di atas tugu. Itu sebenarnya punishment kalau Bunda katakan. Tapi bukan berarti kita mengeneralisir seluruh pemikiran anak, tindakan anak. Masih banyak anak yang baik-baik di Provinsi Kepri. Jadi kejadian yang sedikit itu jangan sampai mencoreng citra anak-anak yang sudah Bunda rasa sudah cukup menjaga selama ini, selama COVID-19 untuk tetap berada di rumah. Namun ya saling mengingatkan juga sesama teman sebaya untuk melakukan tindakan yang lebih positif lah ya. Kalaupun seandainya itu bentuk apresiasi, agar tetap mengikuti protokol kesehatan, pakai masker, ya kalaupun harus keluar jaraknya berjauhan, terus ya tidak melakukan tindakan-tindakan yang memang merusak. Karena kan kita akan masuk ke bangku kuliah, kita akan menjadi mahasiswa. Itu adalah orang yang berpendidikan. Kita nggak boleh menunjukkan etiket yang harusnya tidak baik. Itu menurut Bunda. Karena kan rata-rata sudah 17 tahun, sudah mau memasuki usia dewasa. Jadi Bunda tidak setuju kalau mengeneralisir, yaitu Bunda menganggap itu hanya sepersekian anak yang mungkin bentuk apresiasinya. Tapi itu memang tanggung jawab bersama untuk kita mengingatkan, termasuk orang tua. Mungkin termasuk itu orang tua ya Bunda. Ya. Karena peran orang tua sangat penting. Orang tua termasuk bertanggung sangat penting selama belajar di rumah. Oke Bunda, mungkin itu dulu. Nanti mungkin Bunda akan mendapatkan kesempatan lagi ketika teman-teman ada yang ingin bertanya pada narasumber kita. Oke Bunda, terima kasih atas sharing sessionnya Bunda. Baik, terima kasih Ananda. Mudah-mudahan apa yang Bunda sampaikan tadi bisa menjadi bahan diskusi kita pada hari ini. Oke Bunda.